Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qaili fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hamba Allah semuanya, jamaah salat subuh yang mulia, puji tak hentinya pada Allah Azza wa Jalla, Allah yang senantiasa kita berbaik sangka kepadanya dengan keadaan apapun juga yang diberikan kepada kita. Ketika kita diberikan menjadi orang-orang yang cerdas, Allah Maha terpuji. Ketika kita dijadikan orang-orang yang dungu, Allah tetap Maha terpuji. Ketika Allah menjadikan kita dalam situasi tenang, nyaman dan aman, Allah Maha terpuji. Ketika kita berada di tengah-tengah kegundahan, kegelisahan, ketakutan, Allah tetap Maha terpuji. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita sampaikan salat wa salama atas jasa tuntunan dan mau'izah beliau yang senantiasa memberikan berbagai macam solusi kepada kita selaku umatnya tentang bagaimana kita cara hidup dan bagaimana menyikapi segala sesuatu yang menjadi tantangan, hambatan dan permasalahan di dalam hidup kita sehari-hari. Hamba Allah, guru-guru kami yang berbahagia dan jamaah sekalian, di dalam ayat yang kita sebutkan tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang suci batinnya. Innallaha yuhibbut tawwabin. Suci batin adalah orang-orang yang kembali kepadanya, orang-orang yang taubat kepadanya, membersihkan jiwanya, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbaiki kesalahan-kesalahannya dan merekonstruksi segala keburukan-keburukannya. Semua itu dinamakan dengan At-Tawwab, yaitu orang-orang yang kembali kepada Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah mencintai orang-orang yang suci secara taharah. Mutatahhirin artinya suci fisik kita, walaupun juga bermakna suci secara maknawi. Orang-orang yang berwudu diberi nama sebagai orang-orang yang bertaharah. Taharah artinya bersuci. Agama Islam adalah agama yang bermuatan nilai-nilai kesucian. Suci lahir, suci batin. Islam adalah agama yang menjunjung tinggi kebersihan, bersih lahir dan bersih batin. Inilah dua padanan kata yang kemanapun kita pergi, kalimat ini begitu indah, senantiasa terangkai di dalam bentuk kalimat ataf, bersih lahir dan batin, mohon maaf lahir dan batin, kuat lahir dan batin, hebat lahir dan batin, berseri dan bersinar lahir dan batin. Kalimat ini selalu berpadu. Hamba Allah, jamaah salat subuh yang berbahagia, kita lihat di dalam agama Islam, perhatian yang paling besar, porsi yang paling dominan diberikan di dalam agama Islam untuk kita umatnya adalah nilai-nilai kebersihan. Sebelum kita salat, kita diperintahkan berhubungan dengan suci dan bersih. Taharah
berwudu adalah hubungan dengan suci dan bersih. Ketika kita berwudu dengan anggota, katakanlah kita membasuh muka kita, itu adalah suci secara lahir, bersih secara lahir. Nilai-nilai yang ada pada muka kita, artinya kita tidak memandang apa yang dilarang oleh Allah, berarti muka kita suci daripada batin. Kemudian kita membasuh kedua tangan kita, maka air yang mengalir, yang menempel pada kedua kulit kita itu pada tangan adalah suci secara zahir, bersih secara zahir, tetapi nilai-nilainya adalah suci secara batin. Kita tidak mengambil yang bukan hak kita, berarti kita telah menyucikan tangan kita secara batin dan nilai. Kemudian kita membasuh atau membasahi bahagian kepala kita, secara zahir menempelkan air di ubun-ubun kita, di kepala kita. Itu adalah bermakna suci secara zahir, tetapi secara maknawi yang terdapat di dalam membasuh kepala itu adalah membersihkan otak, karena dalam otak itu ada pikiran, berarti membersihkan pikiran kita, membersihkan cara kita berfikir, membersihkan cara kita menganalisa, membersihkan perasaan kita, membersihkan image kita. Inilah simbolik daripada kita membasuh kepala. Lahir tabuh ia baulai, tapi secara batin peglih pikiran. Maka dengan demikian agama kita imbang, membersihkan zahir dan batin. Kita membasuh kedua kaki kita, secara zahir air membasahi bagian kaki kita hingga tumit, tetapi nilai-nilai di balik itu adalah kita membersihkan langkah-langkah kita. Jadi kan hanya tabuh ia bak kaki, tetapi juga kita membasahi langkah. Kemana kita melangkah, kemana kita menuju, itu bahagian daripada nilai wudu pada saat kita membasuh kaki. Tambah yang sunat-sunat, tabuh ia bak gelinyung, secara lahir membersihkan telinga, tetapi secara batin membersihkan pendengaran. Baik mandum yang tak dengar mandumnya, dengar fitnah pinyo, dengar rumupat pinyo, atai kabruk gop ka mandumnya, maka dibersihkan dengan simbolik membersihkan telinga. Demikian juga sunat-sunat yang lain yang dari awal sudah membasuh kedua telapak tangan, kemudian berkumur-kumur, istinsyak, memasukkan air ke hidung lalu menghembuskan, dan lain-lainnya. Ini adalah sama bernilai suci zahir dan batin. Hamba Allah muslimin jamaah salat subuh yang berbahagia. Kemudian al-ghuslu, mandi, berhubungan dengan suci dan berhubungan dengan bersih. Hukum mandi, ada mandi janabah, hukumnya wajib. Ada mandi sunat, mandi ihram, mandi hari Jumat, mandi hari raya. Banyak sekali mandi-mandi sunat itu. Secara hukum ada wajib, ada sunat, tetapi secara zahiriah itu adalah ingin membersihkan fisik, membersihkan jasmani, membersihkan raga, membersihkan tubuh kita dari kotoran-kotoran. Secara hukum menyucikan badan, tetapi secara kasat mata membersihkan badan. Karena di dalam konsep agama kita itu ada konsep suci, ada konsep bersih. Bersih belum tentu dikatakan suci, tetapi ketika suci mestinya memang harus bersih. Besit yang penting suci tanya, yang penting suci. Bak-bak kulah ka gelu kamu siru urang ka rubah urang tujuh ro, yang penting suci, ndak perlu. Biarpun
suci tapi tetap dijaga kebersihan, keindahan, keelokan, kenyamanan, kesegaran, sehingga orang-orang merasakan fresh, merasakan segar, merasakan nyaman. Hamba Allah yang berbahagia. Kemudian di dalam agama kita, pada saat kita salat, kita belum boleh masuk di dalam salat ketika belum berhubungan dengan yang namanya suci dan bersih. Suci badan daripada najasah, tidak boleh bernajis badan kita. Suci pakaian daripada najis, tidak boleh pakaian najis. Dan suci tempat daripada najis, tidak boleh tempat itu bernajis. Lagi-lagi agama Islam memberikan porsil untuk suci ini yang sangat banyak sekali. Jadi bicara sana, bicara sini selalu berhubungan dengan bicara suci dan bicara bersih. Memang agama Islam adalah agama suci, agama bersih. Hari ini kita disibukkan dengan berbagai seruan-seruan bersih. Memang itu milik Islam. Bersih tempat, bersih hambal, bersih pakaian, cuci tangan, cuci apa saja. Memang itu milik kita, agama Islam. Mungkin belakangan kita kadang-kadang kurang memberi perhatian kepada yang bersih-bersih ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala menggerakkan kita pada hari ini agar memberikan perhatian kepada bersih-bersih itu. Hamba Allah yang berbahagia, salah satu yang sunat sebelum kita berwudu dan salat adalah bersugi. Sikat igo, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak, kata Nabi. Sekiranya bukan saya khawatir akan umatku merepotkan, takutnya tinggal, enggak sempat, lupa, semestinya aku menyuruh, memerintahkan bersugi, sikat gigi selalu pada setiap salat atau setiap wudu. Juga hubungannya dengan bersih gigi dan sebagainya. Kemudian kita lihat lagi, ada hukum istinja. Rahe itu istinja namanya. Buang hajat. Kenapa dibuang hajat? Padahal hajat kan, hajat itu artinya butuh. Jadi ini buang butuh. Kita balik, butuh untuk dibuang. Nah, buang hajat itu buang butuh, artinya butuh untuk dibuang. Hanji hana tabah teralahnya. Kemudian ada hukum istinja di sana. Setelah buang hajat, kita berkaitan dengan istinja. Rahe alias cebok, itu ada hukum di dalam agama kita, di dalam hukum fikih. Apa hukum sah istinja? Yang pertama, hilang baunya. Tarah begadah be, hanjib tamang be lang sujid. Ketika kita cebok daripada kencing, harus hilang bau kemih kita itu. Hilanglah bau cung. Ini menunjukkan satu syarat daripada beberapa syarat sah istinja. Kalau setelah istinja masih bau istinja, kembali istinja, tidak sah. Yang kedua, orang-orang istinja itu mesti dia hilang daripada warna. Anjir li tinggai warna, tada bah najis anjir tinggai warna, rahi anjir tinggai warna i, rae anjir tinggai warna e. Berarti berkaitan lagi dengan bersih. Dan yang ketiga, hilang rasa. Li tarah begadah rasa, kon tayak cileng lidah. Rasa-rasa sang lagi meriglu mentang, berarti kembali cebok. Kemudian hilang rasa kencing, sepertinya masih terasa menetes, sang lebih batara, kembali ke tempat. Ini berarti agama Islam sangat-sangat memperhatikan bersih dan suci yang kita sebutkan tadi. Sebenarnya bicara bersih itu adalah bicara Islam. Kalau bicara suci, ya sudah pasti bicara Islam. Tapi suci dan bersih mencerminkan perilaku, penampilan, kehidupan, keadaan kita sebagai umat Islam.
indah sekali ketika di dalam masjid suci dan bersih, tidak ada kekhawatiran. Hai laganya waglih masjid kah nak khawatir dengan corona? Bersih suci, sejauh kita ikhtiar sunnah bersih. Selebihnya pening urusan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita dalam keadaan mukulutu, mukulipmeh, meneh-neh, rinyah, leui, mutipru, kingkung, kita belum bersih dan tidak nyaman. Yang terpegah teruk penyakit tapi karena keadaan yang kita buat tidak menyamankan. Kalaulah kita sudah berusaha dan berupaya, selebihnya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah, jamaah salat subuh yang berbahagia. Kemudian kita ingin melihat sisi yang lain juga berkaitan dengan bersih. Bukankah suami dan istri itu halal segalanya? Tetapi ketika istri dalam kondisi-kondisi yang berhubungan dengan kotoran yang secara natural memang dialami oleh perempuan, yang disebut dengan haid, menstruasi, ini adalah kotoran yang rutinitas dan naturalitas diberikan oleh Allah kepada perempuan, bukan pertanda perempuan itu sakit, tapi justru pertanda perempuan itu sehat. Jadi tanda urinang sehat mengalami haid. Haid itu darah yang kotor. Tanda perempuan itu sehat mengalami darah yang kotor. Maka di dalam Al-Quran disebutkan, wa yas'alunaka anil mahid. Kata Allah kepada Muhammad, hai Muhammad, ketika orang-orang bertanya kepadamu tentang haid, karena dulu para istri Nabi, perempuan-perempuan masa itu ketika mengalami darah, di awal-awalnya mereka kaget. Jak tanya Mbak Nabi, ya Rasulullah, pakan kamu itu darah? Mungkin nak pegah latan, padahal tetak hana, tersih hana, luka hana. Kenapa kami berdarah? Turun ayat, yas'alunaka anil mahid. Ketika orang-orang bertanya kepadamu tentang haid, wanita yang haid, maka kata Allah berpesan pada Nabi Muhammad, qul huwa adza. Hai Muhammad, katakan bahwa darah haid itu adalah kotoran. Adza itu kotoran secara fisik terlihat dan kotoran secara aroma. Itu dalam tafsir. Kemudian apa perintah selanjutnya? Fa'tazilun nisaa fil mahid. Katakan sama suami-suami itu, sementara masa haid itu dia menjauhkan istri-istrinya. Bukan berada di tempat yang jauh, bukan harus merantau, bukan tidur di teras, bukan. Tetapi tidak melakukan hubungan karena istrinya dalam keadaan haid. Ini hukum agama. Kenapa dilarang? Padahal itu istri kita yang sah. Lagi-lagi bicara tentang kebersihan. Bagaimana mungkin sedangkan istri dalam keadaan masa kotor, artinya masa mengeluarkan darah kotor. Maka ketika itu Islam membatasi kita dalam hal hubungan, juga kaitannya dengan bersih. Hamba Allah yang berbahagia. Jadi kalau bicara tentang kebersihan, itu adalah bicara rutinitas umat Islam. Bicara sebuah kegiatan sehari-hari bagi umat Islam, yang apabila umat Islam mencintai kebersihan, maka kita hidup nyaman. Kita tidak mengatakan kalau bersih itu jauh bala. Kita tidak katakan itu. Karena dalam hadis sudah kita jelaskan kemarin malam bahwa apa saja yang menimpa kita, baik itu ta'un, baik bala, baik ghala, baik wabak, seperti dibacakan tadi di dalam nazilah, artinya dalam doa nazilah, kunut nazilah.
Kunut nazilah artinya berdiri mengucapkan doa perlindungan. Itulah arti kunut nazilah. Maka kunut itu dibaca pada saat berdiri. Substansi isi daripada kunut itu di dalam berdiri itu membacakan doa-doa yang isinya minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari yang namanya as-su. Allahumma dfa'an nasu, ya Allah, jauhkanlah dari kami atau kami berlindung kepadamu daripada datangnya as-su, kejahatan di mana-mana, perampokan di mana-mana, ya, dari begal di mana-mana, pemerkosaan di mana-mana, perampasan di mana-mana, baik perampasan secara rintak bahasa Aceh, karena itu yang terjemah yang ngekeun perampasan irinta wajarot, ibu-ibu dengan kerja belanja irinta tas, yang tak fikir perampasan itu saja maknanya. Padahal juga ada perampasan secara sistematik. Icok tagop muslihat gede, itu juga namanya perampasan di dalam konsep agama. Hana mecih rintak gede, gaji gop tapi lara kening katanya, perampasan juga hak orang. Jabatan gop tacok le katanya, perampasan hak orang. Pangkat gop tarilah SK tabuh SK katanya, perampasan hak orang. Jatah gop tacok le katanya, taraba le katanya, tahu le katanya, perampasan secara agama. Jadi kon hanya perampasan dilakukan oleh anak muda, tentang anak mudanya natatu irin tah bajaro tu, bukan sebatas itu perampasan. Atau merampas hak-hak rakyat, perampasan namanya. Merampas hak-hak orang lemah, perampasan namanya. Merampak hak-hak orang miskin, perampasan namanya. Itu kita berlindung dari Allah. Allahumma dfa'an nasu'a wal ghala'a wal waba'a. Itulah wal wabah, semacam COVID, coronavirus, disease 19. Ini adalah bahagian daripada wabak yang kita berlindung di dalam doa kunut yang tadi. Hamba Allah yang berbahagia, apa maksud wabah? Wabah adalah penyakit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya, gejalanya, fenomenanya terjadi secara umum dengan tidak pandang bulu. Itu artinya wabah. Maka kita berlindung kepada Allah. Tidak ada tempat yang kita bergantung, yang kita mengadu bicara tentang wabah ini. Usaha kita selaku manusia, itu porsi kita manusia. Apa porsi kita manusia? Seperti kita sebutkan tadi, adalah rutinitas kita di dalam kebersihan. Ada hikmah juga. Corona ini ada hikmah, bukan tidak ada hikmah. Orang-orang yang malas membersihkan sudah rajin membersihkan. Orang-orang yang suka salaman, laki perempuan, ini hak kejik le salaman kaya ke beragam yang Jumatan ada syang ibu cantik ka kurang labiknya. Ya corona be angau rina ngau ragam kamu rigli ke ada syang. Ini bahagian daripada preventif pencegahan. Memang Allah melarang. Saya sering sekali mengatakan, saya bukan orang suci, manusia biasa hidup. Tapi ma'ahdasya, ya pelu kulit jaro tanya kulit ibu-ibu, itu tetap haram. Bagaimanapun alasannya, tetap haram ya. Kan ma'ahdasya Ustaz, kamu sama-sama alumni, haram. Adik sama-sama alumni, pi haram. Kemudian di dalam hal ini pula kita barangkali banyak yang tidak memberikan perhatian kepada hikmah apa yang Allah turunkan. Mungkin kurang perhatian, hari ini kita jadi perhatian. Menutup wajah misalnya. Kalau dulu mungkin bagi kita aneh, ada perempuan pakai cadar, aneh buat mata ada. Tuku itu. Ino ngengam plastik payah tuk wajah.
ngon plastik piatu aja. Pakai masker, bukankah itu tutup mulut? Daripada pakai masker kan tutup dengan jilbab baju, menang kira-kira. Menghina orang-orang yang pakai jilbab. Tapi hari ini kita lihat penyakit juga kadang-kadang enggan menembus jilbab. Jadi oleh karena demikian, maka agama kita adalah agama yang menjaga kebersihan. Dengan demikian maka hamba Allah yang berbahagia kloplah dengan firman Allah yang kita baca di awal tadi, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Kita boleh berterima kasih kepada pihak kesehatan yang telah mengajarkan kita menjaga kebersihan. Tetapi kebersihan itu bukannya milik dinas kesehatan. Kesehatan itu adalah miliknya agama Islam. Ketika kita disiplin, kita berterima kasih telah diajarkan oleh pihak keamanan, petugas kedisiplinan. Tetapi disiplin itu bukan milik petugas. Disiplin itu milik Islam. Kita berterima kasih kepada ahli-ahli kesehatan makanan yang telah mengajarkan kita menu-menu yang sehat. Tetapi kesehatan bukan milik orang kuliah di tata bona, tetapi itu adalah miliknya Islam. Ketertiban bukanlah milik lalu lintas, tetapi milik Islam. Jadi banyak sekali yang sudah kita lupakan bahwa itu adalah miliknya Islam. Semoga kita senantiasa memberi perhatian kepada apa yang sudah kita miliki dalam agama kita, sehingga hidup kita nyaman lahir dan nyaman batin. Hanya Allah lah yang mampu menjauhkan segala bahaya dan malapetaka yang menakutkan kita sebagai hambanya, karena ini bahagian daripada ujian Allah Subhanahu wa taala. Tetapi fa idza azamta, kalau kita sudah maksimal berupaya berusaha, selebihnya fatawakkal 'ala Allah, bertawakkallah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.